大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家下午好，menuju 晚上好。大家的假期过得怎么样？teman-teman liburannya bagaimana? Melewatinya dengan bagaimana? 肯定过得很开心、很愉快，对吧？肯定itu pastinya ya, pastinya melewatinya dengan sangat happy, sangat menyenangkan ya. 好，那欢迎大家在参加今天的课程。Jadi welcome semuanya ke pelajaran hari ini ya. Teman-teman semua kita terakhir sampai mana ya? Sambil saya share screen. Oke, 大家今天用餐了吗？teman-teman sudah pada makan? Sambil saya share screen. 等一下。好，谢谢Johannes ya. Terakhir sampai halaman 27 ya. 好，27页是吧？也谢谢大家的反应。Thank you ya buat respon-responnya. Katanya udah pada makan. Banyak kan sudah makan ya, 用餐了。我也用餐了，谢谢Fiona ya. Oke, kita lihat terakhir halaman 27. 好的，等一下啊。OK，好像发生了故障是吧？Yeah，OK，OK，出来了。等一下啊，我先整理一下。Bentar ya, saya beresin dulu。这是上次写的啊，对吧？好，我们看一下27页 halaman 27。27是什么？看一下啊。哦，过了。27。哦，27是绘画。我们练习了，对吧？Sepertinya kita sudah latihan ya. Terakhir session minggu lalu, 对吗？ Kita sudah latihan conversation. Oh, 对，好的，谢谢 Ibu Tata ya. Oke, berarti yang bagian pertama 第一部分已经结束了，对吧？好，bagian pertama sudah selesai。那好，我们看一下第二部分的生词。Kita lihat kosakata bagian kedua。大家可以看一下31页 halaman 31. Oke, teman-teman boleh lihat ke materinya halaman 31 ya, 生词，对。kosakata bagian kedua ya, halaman 31。大家看一下，先听我念一遍，然后我们再来练习，kemudian kita latihan bareng-bareng ya. Oke, 生词用餐，用餐，用完，用完，午餐，午餐，继续，继续，如何，如何，保护，保护，收入，收入，短，短，最低，最低，成本，成本，塑造，塑造，能够，能够，不同，不同，重疾险，重疾险，主要，主要，
保障，保障，特定，特定，重大，重大，疾病，疾病，一次性，一次性，基辅，基辅，再来全部，全部，保额，保额，保额，明白，明白，暂时，暂时，预算，预算，保险单，保险单，考虑，考虑，抽出，抽出，愿意，愿意，思想，思想，其实，其实，知识，知识。好，再来一遍，我们的生词比较多，等一下，哎，好，再看一下啊，OK，生词用餐，用完，午餐，继续，如何，保护，收入，短，最低，成本，塑造，能够，不同。等一下，重疾险，主要，保障，特定，重大，疾病，一次性，给付，给付，给付，全部，全部，保额，保额，明白，明白，暂时，暂时，预算，预算，保险单，保险单，考虑，考虑，抽出，抽出，愿意，愿意，思想，思想，其实，其实，知识，知识。好，我们来练习一下啊。Kita latihan dulu kosakata berikut ini. 好，我们看一下，等一下，我看谁举手啦？Yang tunjuk tangan. Oke, Ibu Lili, Ibu Lili Mulyani. 好，saya unmute ya Ibu ya. 你好，晚上好，老师。晚上好，晚上好，Ibu Lili. Ibu Lili, 请您念一下第1到第5. Boleh dibantu baca 1 sampai 5, silakan. 用餐，用, yungnya ada 4. 用餐, 用餐， ya, cannya ada angin. Jadi 用餐. 用餐，好，再来，lanjut. 用完，用完，很好。lanjut. 午餐， U-nya ada 3, jadi cara bacanya 午餐. 午餐， 技术， Oh, kan XU ya. Jadi XU itu bacanya shu. Ibu boleh lihat apa mulut saya ya. Ji shu. 技术， Ya benar. Ji shu. 再来，如何， 很好. Nomor 5 bagus ya. Boleh sekali lagi yang nomor 1. 用餐，用餐. 用餐， Can 1 ya. Terus nomor 3. 午餐，午餐，对，餐，午餐。午餐，再来是nomor 4. 继续，继续，很好呀，udah bagus ya. 好，谢谢您，加油加油。谢谢老师。 Review lagi ya, 不客气。Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, 等一下，等一下啊。Pak Barnadus, Pak Barnadus, saya unmute.
晚上好，老师。晚上好, Pak. Silakan dibaca nomor 6 sampai 10. 第6到第10来，1、2、3。保护、收入、保护, hu-nya ada 4, Pak. 保护, 保护、 ya, oke. Terus 收入、收 1, 收入、很好。再来，短、最最低、低 1, 最低，最低、最低，成本、很好。成本 nomor 6 boleh sekali lagi, Pak. 保护、保护。保护、 Oh, pau-nya 3 ya, jadi 保护。保护、 Oke. 9, 最低。很好。谢谢您, Pak Bernardus. 很好。谢谢老不师。客气，再见。Saya lanjut berikutnya. Oke. Oke, Ibu Maria. Ibu Maria, saya unmute ya. 你好。你好，老师，晚上好，老师。晚上好，晚上好。来，念一下11到15, 11 sampai 15. Silakan Ibu. 数枣， 4. 塑造，塑枣，造塑枣，塑造呀，塑造。OK， 塑造能够好，不同种极限，重疾险。重极限，好，再来。主要好，yang nomor 11 boleh sekali lagi. 塑造，塑造，造nya ada 4 ya. 塑造造。呀，塑造很好，谢谢您，再见，加油加油。再见。不客气。Kita lanjut berikutnya ya, 16 sampai 20. 好的，saya lanjut berikutnya. Oke, Cynthia, 16到20。你好。晚上好，老师。晚上好，晚上好。来念一下16到20 16 sampai 20. Silakan. 保障。好。特定。特定。重大。好，重大。疾病。疾病。疾病。Ya, J-nya ada 2 ya. 一次性。Oke. I kan karena ce 4, jadi I-nya dibaca ada 2 ya. I ce sing. 一次性。Oke, I ce sing. Boleh sekali lagi yang nomor 16. 保障。保障很好，谢谢您，加油，Ibu Cynthia ya，再见。谢谢老师。不客气，不客气，再见。Kita lanjut berikutnya. 我再看一下啊。Oke, Ibu Lina, Ibu Lina. 您好。Oke, coba sekali lagi ya. 你好。你好，老师。你好。晚上好。晚上好，晚上好。请您念一下21到25 21 sampai 25. Silakan Ibu. 给付。全部。全部 OK。保额。保额。很好。明白。暂时。很好。boleh sekali lagi nomor 23. 保额。很好，谢谢您，加油谢谢加油。老师。不客气，再见。Lanjut berikutnya. 我再看一下啊。OK。Friska, Friska saya unmute ya. 老师晚上好。晚上好，晚上好。来念一下26到30 silakan， 请1、2、3。预算。预算好。保险单。好。
考虑 Oke, cara bacanya kaulu. 考虑 Ya, kaunya 3 ya, lu-nya 4. Tapi pas baca lu, mulutnya begitu. Lu. Ya, teman-teman bisa lihat layar ya. 考 Lu. 虑 对，考虑。抽出对，抽出。好的。哎，sebentar。再来，愿意愿意。愿-nya mulutnya dibuletin gitu ya. Coba boleh lihat layar juga. 愿意。愿意 Ya, begitu mulutnya dibuletin, pronunciation-nya akan lebih bagus. Boleh sekali lagi nomor 28. 考虑对，很好。再来30。愿意愿意，对，愿意，很好。加油加油，再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute ya. Lanjut berikutnya. Oh, 我们只剩下3个。好的，sisa 3 ya, nggak apa-apa. Tadi ada siapa ya? Oke, Ibu Nana. Ibu Nana, saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，请您念一下31到33，31 sampai 33，silakan。思想，好，这是其实其实呀，其实，nomor 33。其实好，这是 ya kalau 33 ZHI bacanya 知识，这是对，知识，nya dia nada 5 ya，知识。Boleh sekali lagi？这是好，kalau 32。其实 Kalau 32 kan Q ya, Q itu Ya. ada angin. 其实，对，其实其实nya ada 2. Ibu boleh baca nomor 1 dan 2. 用餐 Can ada 1. 用餐 Yes, 很好。Nomor 2. 用完，用完，谢谢您Ibu Nana. 谢谢。不客气。Oke, saya mute, lanjut. Kita sekali lagi ya, baru kita lihat artinya. 再来还有谁呢？看一下啊。OK, ada Yuin. Yuin saya unmute. 老师，晚上好。晚上好，来念一下第3到第7，念一下第好3到第7，来1、2、3，午餐计时序ada 4，计时 oh 序 ditekan ya, jadi 继续。继续好，nomor 5。如何保护好的，收入？很好，收入好，谢谢您，很进步了啊，加油，谢谢老师再见，，不老客气。师教得好。哪里，还是你们的努力啊，加油，很好了。再见。不客气，再见。好，再来是kita lanjut，我再看一下啊，Ibu Rita，OK，Ibu Rita saya unmute ya。晚上好，老师。晚上好，晚上好，你好，来念一下第8到12，8 sampai 12，silakan，1、2、3。短，最低很好，成本是要好，能够够，kebalik，够。能够 Jadi dia OU begitu, ini tadi kebalik ya, 能够，能够 ya 很好, yang nadanya sudah bagus, cuman pronunciation 够，能够, yang lainnya sudah bagus ya, 很进步啊, sudah sangat maju ya Ibu Rita ya. Oke, 谢谢您，再见，加油。谢谢老师。
客气，不客气。再来，我们继续，kita lanjut ya。等一下，我再看一下。Oke, ada Pak Simon ya. Pak Simon silakan saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，爸，晚上好。来呀念一下，13到17，13到17呀。来，silakan。 OK， 1、2、3。不同中极险，啊，重疾险，OK，中极险主要好，保障好，特定。特定，很好，非常好，谢谢您。谢谢老师。不客气。谢谢。好谢谢。 kita lanjut berikutnya。好的，Ibu 朱秀珍，saya unmute ya。你好。OK， 再来一次。老师晚上好。晚上好，请您念一下18到22。来，1、2、3。好的。重大好。疾病，一次性，给付，给付，全部。哦，全部，好的，全部，好，很好，非常好，谢谢您，再见。谢谢老师，谢谢老师。不客气，不客气，再见。Kita lanjut berikutnya。我们再继续啊，Ibu Meiska，Ibu Meiska saya unmute。你好。晚上好，老师。晚上好，晚上好。来念一下23到27。好。保额。保nya 3 ya。保额。保额。好。明白。明白，好的。暂时。暂nya 4，暂时。暂时。10nya ada 2，暂时。暂时。暂时。26。预算。预算。好。然后呢，27。保险单。保险单。对，很好，保险单呀。berarti udah tahu ya. Oh, tan ada 1，谢谢您。谢谢老师。不客气，加油加油，很进步了啊。再来，kita lanjut berikutnya ada Pak Amin. Pak Amin saya unmute ya。晚上好，老师。晚上好，爸。来念一下28到，等一下，28到32，silakan Pak。28到32。考虑。考虑。考虑。Ya, jadi sebentar Pak, saya sambil kasih tips buat teman-teman yang masih kesusahan lu. Dia dari li, kalau teman-teman yang baru ikut gitu ya, mungkin saya pernah kasih tahu di kelas. Jadi kalau yang kayak gini, terus dia ada titik 2 di atas kan kita bacanya kaulu. Nah bahasa Indonesia memang nggak ada. Nah kalau misalnya teman-teman kesusahan, teman-teman baca li tapi nada 4 dulu, li. Ini kan mulutnya nggak bulat. Nah begitu ininya beres gitu ya, teman-teman mulutnya mau nyongin dikit gitu ya. Jadi li, lu gitu ya, separuh. Itu pasti bagus ya. Oke, Pak Amin boleh sekali lagi. 考虑。呀，考虑。好，再来29。抽出。好，抽出。30。愿意。Ya, 愿意 4 ya. 31。思想。32。其实。对，很好。其实。28 boleh sekali lagi。考虑。考虑，很好，谢谢您Pak Amin，进步啊，很进步了，sudah sangat maju ya dibandingkan awal-awal。好，再来kita lanjut。OK，
OK， sisa satu ya。那好，我看一下还有谁没？哦，Ibu Rinawati，Ibu Rina， saya unmute ya Ibu。老师晚上好。晚上好，你好。请您念一下33。33。33。起时。不是33。33。起时。33 bacanya 知识。 Oh iya, sorry. 知识。知识。对， kalau yang 32 起时。 nadanya 2。 起时。其实。其实。 2 ya. 其实。其实。Oke, kita lanjut. Ibu boleh tolong bacakan nomor 1, 2, dan 3. OK， 1到3啊，老师呀。对，第1到第3。用餐。好。用完。好。午餐。午餐很好，谢谢您，Ibu Rina。谢谢老师。不客气，不客气，很好啊。好，再来kita lihat dulu ya arti-artinya bagi yang belum kebagian nanti ya pas dibaca 绘画，好吗？来，今天的生词比较多，我们就来看生词的意思，好吗？ Kita lihat dulu ya arti kosakata。等一下， bentar ya. Teman-teman seperti biasa mungkin saya ke satu file yang lain, teman-teman boleh lihat materi masing-masing ya. Jadi saya nggak share layar yang ini, biar nanti teman-teman mencatat arti-arti dan contoh kalimatnya lebih leluasa. 好。好，我们来看一下 ，OK， 怎么了？OK， 大家稍等啊 ，bentar ya teman-teman ya。好，我们来看一下第一个是用餐kita pernah bahas di kelas ini apa hari Minggu ya, saya lupa. Kayaknya di kelas ini, benar nggak? Minggu lalu atau 2 minggu lalu, 对吗？用餐。Dan teman-teman familiar sama kosakata ini, benar nggak? 还记得吗？ Masih ingat atau bahas di Selasa ya? Oh ya,忘了. Ya lupa ya, bahasnya di sesi mana. 用餐 itu sama dengan makan. Nah, kalau teman-teman bilang, 老师, saya lebih senang pakai 吃饭, 吃, boleh nggak? Boleh. 用餐 itu dia lebih, kita bilang lebih formal, lebih kita pakai untuk acara-acara formal kayak teman-teman kalau ada rekan bisnis. Nah, bagusnya memang kita lebih sopan ya, lebih formal, kita akan bilang ni用餐了吗? Nah, kalau ni 吃了吗 itu konteksnya ya teman biasa gitu ya, maksudnya udah teman baik sehari-hari lah gitu ya. Nah, jadi 用餐. Nah, tapi 用餐 dipakai 用餐了吗? 对，就是吃了吗 sama ya. Sebentar. Nah, bagi yang mungkin sesi-sesi yang sebelumnya belum ikut, ini sama. Jadi 用餐了吗 artinya 吃了吗? Ada orang kadang-kadang bilang 吃饭了吗? 也可以. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Kadang-kadang kita terbiasa bilang 吃饭了吗? Belum tentu orangnya makan nasi gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini 吃饭 arti umumnya adalah makan gitu ya. Jadi ini semua sama. Sudah makan belum ya? 吃了吗? 吃饭了吗? 用餐了吗? 都可以. Cuman 用餐 seperti yang saya bilang, dia lebih formal, lebih digunakan untuk misalnya teman-teman jadi presenter atau jadi pembawa acara. Nah, akan lebih oke kalau teman-teman pakai 大家用餐了吗? Ya di forum yang lebih luas gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, 用餐 kalau teman-teman buka lagi catatan, ada satu kosakata yang teman-teman perlu ingat, yaitu 请慢用. Nah, begitu teman-teman paham 用餐, maka 请慢用 akan nyambung, connect gitu ya. Oke, karena kalau misalnya kita lihat kosakata 用 sendiri artinya gunakan atau menggunakan ya.
menggunakan atau gunakan. Nah, kalau ini 请慢用 apa ya? Secara umum konteksnya adalah silakan makan ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman bilang, "Laoshi, saya sedang makan," gitu ya, sambil menghadiri kelas sambil makan, maka saya bisa bilang, "Oh, 没关系，请慢用," ya, artinya silakan makan, silakan enjoy, silakan dinikmati makanannya. Itu maksudnya ya. Man artinya pelan-pelan. Qingnya silakan. Kita dengan sopan mempersilakan orang untuk menikmati makanannya. Itu namanya qing man yong. Selamat makan ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Oke, kalau gitu selamat makan semuanya. Daja qing man yong. Boleh ya. Itu juga konteks yang sangat sopan sekali. Jadi kalau teman-teman nanti menjamu tamu, berarti sudah tahu ya cara pakainya gitu ya. Misal,大家用餐了吗? Misalnya teman-teman punya tamu dari luar, beberapa orang, nah boleh pakai 用餐了吗? Terus begitu mereka bilang, oh belum, 还没用餐. Nah, 好吧，我带大家到餐厅去. Saya bawa teman-teman semua gitu ya, semuanya ke restoran. Begitu sampai restoran, makanan sudah tersedia, maka teman-teman sebagai tuan rumah gitu ya, tuan mempersilakan semuanya untuk makan ya. Nah, maka 请慢用. 大家请慢用. Seperti itu ya. Jadi selamat makan. Oke, bagi yang kemarin mungkin nggak ikut, silakan dicatat dulu ya. Oke, sambil saya lanjut berikutnya. Kalau teman-teman tanya saya tadi, yung menggunakan, chan itu adalah makanan ya. Chan kayak kita akan lihat di nomor 3. Ucan, teman-teman lihat chan-channya sama. Ucan adalah makan siang. Kalau gitu makan malam adalah, yuk kita review sebentar untuk kosakata-kosakata yang sudah lewat. Mungkin saya nggak tulis ya, teman-teman boleh chat untuk melatih mereview ulang kosakatanya ya. Wancan, wancan itu makan malam. Kalau makan sarapan pagi, 早餐, 对，谢谢同学们, mungkin saya nggak bisa bacain satu persatu ya namanya ya. 谢谢大家的反应. Iya, 早餐 Ibu Ing. Udah benar ya. Spellingnya juga sudah benar, bagus. Ya, itu yang saya harapin. Jadi spellingan pinyin perlu benar. Kenapa? Karena untuk basic teman-teman ketik huruf Mandarin. Pininnya kalau sudah benar, saya sudah lega. Artinya teman-teman melanjutkan ke ke huruf Mandarin tanpa harus tulis pun teman-teman bisa ketik. Itu sudah satu hal yang sangat bagus ya. Oke, lanjut. Jadi kita review ya. Tadi ada ucan, wancan, 然后再来是早餐, 早餐 sarapan pagi ya. Oke, saya lanjut berikutnya nomor 2. 用完. Nah, kalau 用完 ada juga artinya di samping ya, teman-teman sudah tahu. 用 berarti di sini konteksnya adalah 用餐的用. 完 selesai. Kita sudah belajar kata kerja plus result, hasil ya. Kata kerjanya adalah menggunakan, terus hasilnya adalah sudah selesai. Jadi sudah selesai makan ya. 你用完了吗? Jadi kalau misalnya kayak anak kita tadi lagi makan, terus kita tiba-tiba dia udah selesai gitu ya, cepat banget. Terus dia samperin kita akan tanya, 你用完了吗? Di situ 用nya konteksnya adalah 用餐的用. Nah, 你用完了吗? Kamu sudah selesai makan gitu ya. 你用完了吗? 用完了, 很快就用完了ya. Cepat gitu ya, begitu cepat selesai makannya. Tadi 3 sudah saya jelasin ya, barengan kita review chan. Sekarang nomor 4, 继续. 继续 itu artinya lanjut ya. Lanjut. Jadi ini kosakata yang sering saya pakai ya, 我们继续. Cuma mungkin bagi teman-teman yang walaupun nggak tunjuk tangan, kalau misalnya kendalanya dibaca XU, tips dari saya gitu ya. Kalau ini kan memang bunyinya nggak ada di bahasa Indonesia. Nah, jadi tips dari saya sama. Kalau misalnya teman-teman lagi latihan di rumah, tapi kok nggak bisa mirip ya kayak punya Laoshi ya. Nah, maka pertama-tama teman-teman bawa dulu ke XI. XI bunyinya sama-sama kita samain nada 4 ya. Jadi XI bunyinya si. Si biasa. Itu mudah ya. Si. Nah, begitu mau baca XU, mulutnya dimonyongin separuh
ya. Jadi shu, si, habis itu shu. Jadi mulutnya separuh karena jangan full. Kalau full jadi u. Kalau ini separuh. Shu. Silakan dipraktekin ya. Ji shu. Saya rasa kalau dari sini terus beralih ke sini dengan tips saya rata-rata bisa ya. Boleh kasih saya tanggapan? Harusnya bisa. Karena tips ini memang saya pakai di kelas bagi orang-orang yang benar-benar kesusahan gitu ya, mau lafalin jishu. Karena saya lihat dia kesusahan, saya bilang bawa ke sini dulu, baru nanti kita ke sini. Biasanya benar, biasanya oke. Nah, itu salah satu tips saya ya. Nah, supaya teman-teman pronunciation-nya bagus ya. Jishu. Jadi jishu adalah lanjut ya, continue. 我要继续学汉语 ya, penggunanya biasa dia adalah satu kosakata ya gitu ya. 继续 saya mau lanjut belajar bahasa Mandarin. 我要继续学汉语 grammarnya juga simple ya. Oke, bisa ya. 谢谢大家的反应. Thank you ya buat responnya. Berarti kebukti ya, dulu saya kasih itu ke waktu saya masih ngajar ke murid-murid kelas ya, walaupun yang maksudnya pronunciation-nya dia susah gitu ya, lidahnya susah pun dia bisa. Berarti ini kebukti memang bisa gitu ya. Nah, semoga berguna. Oke, 再来是如何. 如何 itu bagaimana. Nah, 如何 ini sinonim dengan 怎么样 sama 怎么样 sama 一样的 ya. 如何 sama dengan 怎么样 怎么样 bagaimana 如何 cuman penggunanya dia adalah misalnya kadang-kadang orang pakainya gini 如何是好. Nah, ini dia ada penggunaan seperti ini. 如何是好 itu artinya bagaimana baiknya. Kalau teman-teman suka nonton film, kadang-kadang mereka pakai kata-kata kayak gini. Bagaimana baiknya? How-nya teman-teman sudah pernah pelajari. Shi-nya ada apakah? Adalah, sorry. Shi adalah. 是如何是好？你叫我如何是好？Ya, dan 如何 dipakainya biasanya apa ya, konteksnya lebih bahasa tulisan, lebih bahasa formal. Kadang-kadang teman-teman nonton film-film silat banyak kosakata 如何 seperti itu ya. 如何 bagaimana. Misalnya contoh ya, teman-teman mau pakai bahasa Mandarin kalimat-kalimat yang lebih artistik ya, contohnya 我跟你去 如何. Pernah dengar? Kalau yang nonton film pasti sering dengar ya. Jadi 我跟你去如何, saya sengaja pilih yang lebih simple, kosakata yang teman-teman sudah pelajari, jadi nggak terlalu pusing ya. 我跟你去 artinya, boleh saya lihat teman-teman masih ingat kosakatanya? 我跟你去如何. Oke, mungkin teman-teman lagi ketik ya. 我跟你去 artinya saya ikut kamu pergi. Bagaimana ya? 如何 bagaimana. Nah, kalau simpelnya kadang-kadang orang pakai 怎么样. Yang sehari-hari itu 怎么样. Kadang-kadang kita mau artistik gitu ya. Mau ada variasi, betul. Jadi kita boleh pakai 如何. Ya, saya ikut kamu pergi gimana. Ya. Chattingan teman-teman baru masuk ya, mungkin sinyal juga, tapi yang masuk semuanya benar. Sisi aja, berarti udah bagus ya. Silakan yang mau screenshot. Di screenshot dulu. Saya akan lanjut kosakata berikutnya. Kalau lagu-lagu juga sering ya, bagi teman-teman yang suka lagu, mungkin sering banget ada kosakata kayak gini, benar nggak? 如何忘记你, benar nggak? Lagu-lagu lama biasanya suka ada. Yang penggemar lagu lama mana nih suaranya? Jadi 如何忘记你, 你叫我如何忘记你. Misalnya contoh ya, artinya kamu suruh saya bagaimana melupakan kamu gitu ya.
你叫我如何忘记你, 对, bagaimana melupakan kamu, seperti itu ya. Kadang-kadang lagu itu pakai, soalnya dia lebih artistik kalau saya bilang ya. Oke, 再来是第6, kita lihat nomor 6 ya. Benar, gimana melupakanmu? 保护, melindungi. 保护 kemarin baru saya bahas ya. 保护 melindungi artinya protect. Melindungi orang dari bahaya. Melindungi orang dari resiko. Kayak kita sebagai orang tua, pastinya kita melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu namanya 保护 gitu ya. 保护 melindungi. 再来是第7, 收入. 收入 adalah pendapatan atau income. 收入. Teman-teman boleh lihat, 收 itu artinya menerima. 入 artinya masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman pikir, oh iya ya, 2 huruf ini ternyata saya sudah pelajari gitu ya. 收 itu terima. 收下吧. Misalnya, saya lanjut ya. 这些东西你就收下吧. Sering dengar mungkin ya. 这些东西你就收下吧. Artinya, 些 artinya apa teman-teman? Masih ingat? Beberapa. 东西是什么? Barang ya. Beberapa barang ini kamu terimalah gitu ya. 收下吧. Nah, pakai 下 ya barang, 东西. Nah, 收下 下 itu adalah arah. Jadi 收 kata kerja, 下 ini adalah arah, terima. Kita terima barang, pasti barangnya kita taruh mendekati kita dan agak ke bawah, itu namanya ya, 收下. Jadi 这些东西你就收下吧. 别客气了, 别跟我客气了 ya. Jadi misalnya kita kasih orang barang, orangnya bilang, aduh nggak usah repot-repot. Nah, kita bisa bilang, 这些东西你就收下吧. 别客气, 别跟我客气 ya, jangan sungkan-sungkan sama saya. Misalnya contoh gitu ya. 这些东西你就收下吧. Nah, kembali lagi ke kosakata kita, 收入. Jadi teman-teman jadi lumayan gampang menghafal. Oh, 收 terima. 入 masuk, jadi pemasukan gitu ya, income atau pendapatan yang kita terima, itu namanya 收入. 再来是, nah 收入 mungkin teman-teman mau tanya saya gitu ya, apa bedanya sama gaji, 对吗? Ayo, gaji apa teman-teman? Kita sudah pelajari. Ya, banyak ya saya membantu teman-teman mengingat kembali kosakata yang sudah kita pelajari. 对, 薪水, 还有工资, 对吗? Ya, banyak sebenarnya ya. 工资, 工资, 然后薪水. Ini gaji. Jadi kalau posisinya sebagai karyawan gitu ya, terima gaji, terima pendapatan gitu ya, ada bos gitu ya, itu namanya 工资薪水. Nah, kalau 收入itu sebenarnya boleh artinya gaji, boleh juga artinya pendapatan yang dimana kita jadi bos sendiri. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa paham, mereka ada persamaan, tapi si 收入 punya arti lain adalah income yang kita terima. Misalnya teman-teman hari ini adalah self-employee, ya, tidak ada bos, kerja sendiri, atau buka toko, atau usaha sendiri. Nah, kita akan lebih cocoknya dibilang 收入, 我的收入 berarti pendapatan saya, karena kita nggak digaji sama orang, seperti itu. Nah, bagi yang memang terima gaji, silakan pakai 工资, pakai 薪水. Terus bagi yang terima gaji, boleh nggak laoshi saya pakai 收入? Boleh. Jadi 收入 artinya lebih luas ya, bisa dua sisi. Dia bisa gaji, bisa juga penghasilan, betul, penghasilan atau pendapatan seseorang, namanya 收入. 好，再来是短，短 itu adalah pendek. Nah, lawan katanya apa teman-teman? 短, pendek. 短 pendek ini untuk benda ya teman-teman ya. Ya, lawan katanya adalah, ini lawan kata ya, lawan kata
长 panjang. Ya, pendeknya ini untuk benda, tuan. Benda, waktu, itu pakai tuan. 很短. 很短. Oke, ini takut teman-teman nggak kelihatan. Centang ya, ada 3. Tuan. Nah, kalau misalnya kita mau bilang pendek untuk manusia, untuk orang. Iya, ai, sisi Ibu Rima ya. Jadi takutnya teman-teman lagi mau translate kalimat pendek gitu ya, tapi untuk orang maka jangan pakai tuan ya. Makanya saya tegasin pendeknya untuk benda atau waktu. Kalau misalnya untuk manusia atau orang kita pakai ai. Sisi teman-teman ya yang sudah bantu chat. Ai itu pendek untuk manusia ya. Nah, lawan kata dari I adalah kau, 对，很好，谢谢 Ibu Ratna. Kau tinggi, ya, kau. Makanya tinggi badan, gitu ya, kita bilang shen kau. 身高是 tinggi badan. Sekalian teman-teman mereview juga, oh iya ya badan, 身体的身, 身高 tinggi badan. Oke, lumayan ya. Jadi cara mereview kosakata di rumah itu caranya begitu teman-teman ya, biar yang lainnya nggak lupa, kita juga dapat sesuatu yang baru. Silakan dibuka kamus. Itu gunanya teman-teman punya kamus sebenarnya ya. Nah kayak gitu. Oke, 再来是我们继续 kita lanjut tuan. Habis itu 最低 paling rendah. Mungkin teman-teman tahu 最 paling, ti itu adalah rendah. Ti di sini rendah. Lawan katanya, oke, ti rendah untuk sesuatu benda ya. Boleh nilai, boleh posisi ya. Itu rendah. Nah, lawan katanya benar. Kau. Nah, kau di sini tingginya maksudnya konteksnya yang lawan katanya sama rendah ya teman-teman ya. Seperti itu. 最低 berarti lawan katanya 最高. Nah, huruf Mandarinnya ini sama kebetulan ya. Jadi huruf Mandarinnya sama, cuman konteksnya teman-teman tolong sesuaikan dengan arti kalimat. Huruf Mandarinnya sama. Kalau ini konteksnya yang atas ini konteksnya untuk postur tubuh manusia. Kalau yang bawah misalnya ti, hekau, oh berarti posisi sesuatu benda, barang, atau posisi kita gitu ya. 我在最高处，他在最低处 gitu ya. 低处 itu tempat ya. Jadi saya di posisi yang paling atas gitu ya. Terus 他在最低处 misalnya dia di posisi yang paling rendah. Misalnya kita lagi main terus ada tempat tinggi sama tempat rendah. Nah, posisinya kita berbeda gitu ya. Misalnya contoh kayak gitu. 好，再来是我们看一下第10 nomor 10 成本。成本 itu adalah modal. 成本 modal ya. 很多人都说做生意需要成本，对吗？成本不一定是金钱. Modal yang dimaksud di sini belum tentu cincin itu uang, belum tentu uang. Kadang-kadang modal yang dimaksud itu bisa kepercayaan, bisa juga ide atau kreativitas. Jadi kalau 成本 di sini lebih luas ya teman-teman ya, bukan maksudnya cuma uang, 不是不一定. Banyak cakupan, banyak faktor. Misalnya yang tadi saya bahas, 我们做生意需要很多的成本，成本不包括金钱呀，modalnya tidak bukan hanya termasuk uang，但是要包括比如说信用，信用 itu kepercayaan ya，然后创意kreativitas， 创意， benar nggak teman-teman yang berbisnis sendiri? Jadi memang berbisnis zaman sekarang nggak cuma butuh duit ya. Butuhnya kreativitas, butuhnya juga kepercayaan. 成本. Kalau teman-teman tadi saya lihat ada siapa yang chatting 本钱, 对吗? 本钱 itu berarti dia sempit, cuman artinya modal uang. Maksudnya
khusus artinya modal tapi bentuknya uang gitu ya. Nah, kalau 成本 yang dimaksud di modul kita, modal secara luas. Sampai sini oke? Saya boleh lanjut? 成本. Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya contoh, saya mau kasih 成本 di kalimat dengan konteks yang lain gitu ya. Misalnya tadi kan 做生意需要很多的成本. 做生意 misalnya ya. 需要很多的成本. Di sini yang tadi saya maksud modal secara umum ya, bisa uang, bisa ide, kreativitas, atau modifikasi, ataupun kepercayaan ya. 做生意, 生意 ini berbisnis, 做生意 berbisnis. 需要是什么？需要 masih ingat? Membutuhkan ya, butuh ya. Membutuhkan, 谢谢, perlu ya, sama ya. Nah, sekarang saya keinget saya mau kasih teman-teman 成本 untuk arti dan konteks yang lain. Misalnya 这种产品的成本很高。这个价钱不太适合，不太适合市场。Oke, mungkin beberapa kosakata kita sudah pelajari ya. 这种产品, masih ingat 产品是什么? Ayo, coba di recall, diingat-ingat kembali. 产品 produk, ya benar. Sudah pernah belajar ya. 这种 ini jenis ya. 这种产品, jenis produk ini, modal yang dimaksud teman-teman paham ya? Nah, di sini modal. Modalnya maksudnya modal produk ya, kayak kita bilang ya modal untuk bikin satu produk ya, seperti itu. Nah, 这种产品的成本很高，这个价钱 apa itu 价钱？钱 boleh dibaca nada 2 ya. Kadang-kadang orang baca nada 5. 价钱是 harga, betul. 不太适合tidak terlalu cocok sama market gitu ya, 市场. Misalnya contoh, tidak terlalu, 不太 tidak terlalu, 适合 cocok, tidak terlalu cocok sama market. Ya, tidak cocok dengan market karena modalnya gede banget, terus harganya nanti jadinya harus tinggi banget kan. Sedangkan mungkin market yang dituju itu adalah menengah ke bawah contoh, jadi nggak terlalu cocok. Misalnya ini teman-teman lagi pembicaraan sama orang marketing kayak gitu ya, sama orang produksi juga. Orang marketing yang tentuin harga, orang produksi dari sisi modal. Jadi mungkin harus didiskusikan supaya bisa capai satu titik temu gitu ya. Jadi maksud saya 成本 yang tadi, 做生意的成本, modal untuk bisnis. Terus satu lagi konteksnya adalah untuk penggunaan modal untuk bikin satu produk. Seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjut. 成本 tadi udah. 塑造. 塑造 ini menciptakan. Menciptakan, biasanya ini lebih ke menciptakan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang nggak nyata. Itu namanya 塑造. Halaman ini sudah, kalau sudah saya next dulu supaya saya bisa kasih contoh kalimat ya. Contoh kalimat akan lebih jelas buat teman-teman. 塑造, menciptakan. 好了, oke, yang lain?
Oke ya. Saya lihat sudah beberapa orang yang chat sudah selesai. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Suzao. Suzao hao inxiang. Apa itu inxiang? Image, 对, image. Image atau bahasa Indonesia-nya boleh bantu saya? Bahasa Indonesia juga bilang image ya. Suzao, menciptakan image yang bagus. Citra, 谢谢。在口头上那是说不出来啊, udah di ujung mulut tapi bahasa Indonesia yang nggak keluar ya, image ya. Jadi 塑造好的印象. Kayak perusahaan perlu punya PR gitu ya. Memang Indonesia nggak terlalu populer PR, tapi mungkin perusahaan-perusahaan besar pakai. Jadi PR itu kalau kita bilang Public Relation Officer, mereka tugasnya yaitu 给公司塑造好的印象 ya, menciptakan image yang bagus gitu ya, citra yang bagus untuk si perusahaan ya. 塑造好印象. Saya我们跟大家看一下 contoh kedua, 塑造浪漫的气氛. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu artinya ya. 塑造浪漫的气氛. Menciptakan, 浪漫是什么? Romantis, 气氛是 suasana ya. Menciptakan suasana yang romantis. Dari sini teman-teman paham, oh ya, 塑造itu sesuatu yang abstrak ya. 塑造. Menciptakan. Kalau teman-teman tanya saya, 老师, kalau gitu menciptakan pesawat, itu pakai apa dong menciptakannya? Nah, kalau menciptakan pesawat, pesawat ini adalah sesuatu yang nyata. Nah, menciptakan sesuatu benda gitu ya, kita akan bilang 制造. 制 itu artinya menghasilkan. 制造 pesawat apa teman-teman? Feiji, 谢谢 Ibu Ratna ya. Feiji, pesawat. Oke, sambil review kosakata ya. Jadi teman-teman di sini jadi tahu, oh iya ya, 塑造 menciptakan sesuatu yang abstrak. Kalau menciptakan sesuatu yang konkret gitu ya, yang nyata, maka teman-teman pakai 制造. 制造 menciptakan produk baru. Ayo bantu saya translate. Menciptakan produk baru. Ya, teman-teman lagi ketik ya. Oke, 制造 produk baru. Tuh, 很好. 制造新产品. 新的产品 boleh, 新产品 juga boleh. 很好, 谢谢大家. Jadi itu bedanya ya, 塑造和制造. Menciptakan untuk yang abstrak sama yang konkret. 制造新的产品, 很好. Yang ketikan yang masuk sudah benar semua ya, hebat ya. Oke. Iya, jadi kalau teman-teman belajar kosakata, perlu banget ya, kudu banget teman-teman harus tahu, oh ini penggunanya untuk apa. Kalau yang sinonim ya gampang, tapi kalau yang dipisah teman-teman harus tahu, oh ini penggunanya di konteks apa. Oke, kita lanjut. 塑造, kemudian 能够. Kalau 能够ini sama dengan 能, bisa. Bisa nanti di lesson, 我忘了是在第几课, saya ada kasih ya, perbedaan 能, 会 sama 可以. Itu saya nggak bahas di sini, tapi 能 yang di sini adalah bisa. Bisa karena available, bisa karena mencapai sesuatu. Itu namanya 能够 di sini. Artinya bisanya ya, bisa. Misalnya bisa available karena ada waktu,
karena kondisi tubuhnya sehat, karena dia punya uang available. Terus tadi yang saya bilang nengko, misalnya dia bisa mencapai sesuatu. Misalnya saya bisa mencapai HSK tingkat paling tinggi sekarang apa ya? Saya sudah nggak update ya, teman-teman yang ikut tes HSK udah beda ya. Dulu HSK 3 itu udah paling tinggi. HSK 3 itu udah semua bahasa Mandarin, mendengar semua, itu udah nggak ada Hanyu. HSK 6 ya paling tinggi ya. Saya sudah nggak update ya, 因为我现在不是汉语老师。Ada 9 juga, oke. Ya, jadi intinya bisa mencapai sesuatu dan ada targetnya, itu biasanya orang pakai nengko. Ya, kalau teman-teman masih ingat saya, HSK 9 ya. Oke, 好的，谢谢大家. Ya, jadi pengetahuan buat teman-teman semua yang mau ambil HSK, jadi biar ada motivasinya ya. Misalnya sekarang saya level 5. Belajar lagi supaya bisa ambil tes tertinggi. Kadang-kadang kan itu bisa jadi satu motivasi, walaupun mungkin teman-teman memang belum kepake di kerjaan, misalnya contoh ya. Kalau saya gitu ya, saya cari sesuatu yang bisa bikin saya termotivasi. Ya, belum tentu itu ada kaitan sama kerjaan sih ya, karena kadang-kadang begitu, kalau memang hobi. Nah, tadi saya mau bahas tentang kemampuan kita untuk capai sesuatu level, banyak kan orang pakai neng, misalnya gitu ya. Saya boleh lanjut? Ini sudah di screenshot. Hao, 可以的. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, 老师 saya mampu untuk misalnya saya mampu untuk makan 3 mangkok nasi. Ada di sini yang bisa makan gitu ya, sekali makan 3 mangkok nasi. Nah, itu kemampuan ya, yang dimana kita bisa capai satu level tertentu. Nah, maka teman-teman biasanya pakai neng ya. Misalnya contoh ya, 我能吃3碗米饭 nasi. 3 wan ini mangkok ya, 3 mangkok nasi. Artinya memang beda gitu ya dari yang orang biasa. Biasanya kan semangkok saja gitu ya. Nah, kalau ini dia bisa punya kapasitas bisa nampung 3 mangkok nasi. Ada orang begitu ya. Nah, neng atau nengko sama. Di sini kita tidak pakai hui. Jadi teman-teman ingat tips saya, neng pertama available. Available-nya karena ada waktu, sehat gitu ya, fisiknya mendukung, atau ada uang ya, itu namanya neng gitu ya. Nah, terus yang kedua, neng yang kedua adalah kemampuan mencapai satu level tertentu, satu kapasitas tertentu. Saya kasih contoh lain, ini kan konteksnya makan gitu ya, katanya bisa gendut ya kalau 3 mangkok nasi sekali makan. Oke, misalnya saya kasih contoh yang lain gitu ya, di konteks bukan makan. Misalnya, Jeje hempang, kita bilang ya, Jeje hebat gitu ya. Ta neng khao shang 北大，大家知道北大吗？北京大学 singkatan dari 北大。Nanti teman-teman konfirmasi ya. Yang saya tahu 北大 lumayan sulit untuk orang tuh bisa masuk. Kayak UI-nya kita gitu ya. Apalagi misalnya kita kayak orang asing bisa masuk 北大。Nanti teman-teman boleh konfirmasi apakah sekarang masih begitu di China. Yang paling oke universitasnya adalah Tsinghua dan Peita. Jadi banyak orang-orang pintar itu dari sana, dari Peita sama Tsinghua. Nanti boleh konfirmasi sama Xie Laoshi, Pak. Yang guru dari China ya, harusnya dia lebih paham. Nah, jadi kalau yang saya tahu dulu begitu. 我不知道现在还是这样吗？ Jadi misalnya 我们说姐姐很棒 gitu ya. 很棒 hebat ya. 他能考上北大. 考nya artinya
Kau ini dari ujian, 考试的考，考上 berarti bisa masuk ya. Jadi bahasa Indonesia kan kita bilang oh dia bisa masuk di Universitas Beijing. Beida ini adalah Beijing Daxue, Universitas Beijing. 考上大学，考上北大. Berarti kayak kalau di sini kita bilang bisa masuk ke UI gitu ya lewat jalur yang apa namanya ujian yang tes yang dimana nggak banyak orang bisa lulus. Nah itu berarti kan hebat banget. Nah dia bisa capai level itu maksudnya. 他能考上北大. Ya lulus tes gitu ya. 考上. Nah ini pakainya harus pakai 考上. Shangnya adalah shang partikel. Shangnya shang atas gitu ya. Jadi kalau ujian lulus arahnya kan ke atas. Kalau tadi terima barang arahnya ke bawah ya. Kita simpan ke dalam diri kita gitu ya. Nah, kita terima arahnya ke bawah. Tapi kalau ujian sesuatu yang maju itu artinya ke atas. Ya, bahasa Mandarin dia agak uniknya begitu. Jadi teman-teman kalau dianalisa, oh ini partikelnya kadang-kadang berubah ya loh, ya nggak semua sama ya. Iya, tapi dia pakai logika teman-teman. Nggak usah pusing. Kau, oh ya ujian gitu ya, lulus tes. Berarti naik kan, maju gitu ya ke atas kau shang. Nah, kalau dari shou xia, terima ya. Terima berarti arahnya ke bawah. Oke, hao le ma? Penjelasan tentang nengko. Cukup ya. Nanti kita bahas lagi mereka perbedaannya di hui, neng sama kei. Tapi dua tips tadi teman-teman pegang ya. Pertama available, yang kedua bisa mencapai level tertentu. Itu sudah lebih dari cukup. Penggunaan sehari-hari biasanya di situ. Oke, kita lanjut. Putong. Putong artinya tidak sama. Putong. Teman-teman ada sinonim yang sama nggak dengan putong? Ayo, coba diingat-ingat. Kalau misalnya kita bilang, 他们不同, 他们不一样. 对，很好，谢谢。不一样. Boleh nggak, 老师? Boleh. Ya, itu sinonim. Kalau sinonim langsung menggantikan saja ya. 我们不一样 ada satu judul lagu ya. Mungkin dia nyanyinya lebih oke pakai 不一样 gitu ya daripada 不同. Oke, sama kok sinonim ya. Kita lanjut. 重疾险 ini kayaknya sudah pernah dipelajari ya. 重疾险 adalah asuransi santunan kritis. 重 itu berat, 疾 adalah penyakit, 险 adalah asuransi, 保险的险. Jadi 重疾险 adalah asuransi santunan kritis, artinya sakit berat ya. 重 itu berat. Kayaknya sudah pernah saya jelasin ya. Kita lanjut. 主要 utama. 主要 kayaknya ini juga pernah dipelajari, benar nggak? 主要 masih ingat? Kalau misalnya topik utama, yuk, topik utama. Ya, 主题, tapi pakai ZHU ya. 主题, T-nya adalah topik. Kayaknya di lesson modul 3 ya. 主题, topik utama. 谢谢 Ibu Rita ya, 主题. Terus saya lanjut misalnya 主人. Rennya ren orang ya. 主人 artinya pasti tahu. Iya, tuan atau majikan ya, 主人 atau pemilik. Ya, boleh juga pemilik ya. 这间房子的主人是谁? Berarti rumah ini 主人 pemiliknya siapa gitu ya. 这间房子的主人是谁? 主人. Nah, dari sini teman-teman tahu 主 itu adalah utama ya, utama dari 主要的主. Orang utama ya. 题 topik, topik utama. 好, kita lanjut 16 保障. 保障 artinya menjamin, jaminan, mengcover, pengcoveran. Ini satu istilah yang lebih khusus karena kita bahas tentang asuransi, maka ada istilah 保障 ya, jaminan gitu ya. Misalnya 我们说 jaminan biaya hidup. Biaya hidup sudah pernah dipelajari? Ini sudah? Biar saya tuliskan buat teman-teman. Halaman ini sudah?
Oke, 好了, sudah ya. Nah, kita lanjut tadi biaya hidup. Biaya hidup adalah, coba ditebak-tebak. Hidup apa? 生活, 对，生活费 itu adalah biaya hidup. 生活费的 jaminan biaya hidup. 生活费的保障. Ya, jadi kadang-kadang misalnya apa ya, orang tertentu topik bahasannya ya udah jaminan biaya hidup saya apa ya, contoh bisa gitu. Nah, teman-teman boleh ditranslate 生活费的保障 ya, jaminan biaya hidup. Kayak ada beberapa asuransi itu bisa memberikan jaminan biaya hidup kalau terjadi yang namanya resiko. Makanya ada muncul istilah 保障 jaminan ya, 保障. Itu satu. Contoh. Ini kan jaminan. Nah, kalau misalnya dia sebagai kata kerja, misalnya teman-teman mau tanya ya, 老师我有保险单了. Misalnya contoh ya, saya udah punya polis asuransi. 保障 ini dia soalnya konteksnya memang bahas asuransi. Terus mungkin teman-teman mau tanya ya, saya punya asuransi itu mengcover apa saja ya? Nah, mengcover itu di situ perlu teman-teman translate dengan 保障 gitu ya. 比如说我的保单保障什么风险。Teman-teman boleh bantu saya translate. 保单 itu adalah 保险单. Boleh teman-teman lihat nomor 27. Ketemu? Nomor 27 adalah 保险单, 对吗? Nah, 保险单 itu adalah 保单 ya, 保单 apa namanya? Ini singkatannya. Lengkapnya adalah 保险单, sama polis asuransi ya. 保障 menjamin di sini artinya mengcover. Mungkin bagi teman-teman yang punya polis tahu biasanya ngomongnya mengcover, menjamin apa saja gitu ya, mengcover. 什么风险？风险是什么？ Ya, resiko. 谢谢。resiko. Jadi mungkin teman-teman bilang, oh ya saya punya polis sudah lama, misal contoh gitu ya. 我的保单保障什么风险呢？ apa polis asuransi saya itu mengcover resiko apa saja, 保障什么风险. Baru misalnya dijelasinlah sama agennya teman-teman gitu ya, di review ulang gitu, misal contoh kayak gitu ya. Nah itu satu contoh jaminan, satu contoh menjamin atau mengcover. Nah kalau misalnya tadi saya lihat ada yang chat ya, 我没看清楚是谁. Bedanya apa dengan 保护? Memang berbeda Ibu, kosakatanya berbeda ya. Ini menjamin, jaminan. Terus kalau yang 保护 melindungi ya, secara bahasa Indonesia juga berbeda ya konteksnya. Jadi yang penting sebenarnya adalah teman-teman mau ngomongin apa, mau ngomong menjamin atau ngomongnya melindungi. Kalau melindungi silakan pakai kosakata 保护. Tapi kalau memang mau ngomong menjamin, artinya dalam konteks misalnya perlindungan seperti ini, maka silakan pakai 保障gitu ya. Misalnya contoh tadi saya kepikiran 保障 untuk konteks yang lain, cuman tadi lagi jelasin 保护 agak ini ke distract sebentar ya. 保障. Oke, misalnya contoh apa namanya? Teman-teman tahu nggak orang Jepang sama orang Singapura ya, yang saya tahu begitu mereka mau married gitu ya, mau menikah, mereka biasanya nanya sama pasangannya gitu ya, bahwa di dalam hidup itu kamu bisa kasih saya jaminan apa? Pernah dengar nggak teman-teman begitu? Misalnya ya mungkin si cewek ya namanya mungkin sama-sama udah berkembang, kedudukan juga setara, biasanya cewek akan bertanya ya, maksudnya oke, saya mau menikah gitu ya, 我们要结婚了. Nah, kamu bisa kasih saya jaminan kehidupan seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya yang saya tahu biasanya mereka minta
misalnya suaminya itu punya polis gitu ya. Nah, di situ jaminan yang dimaksud harus pakai 保障. Gitu ya. Jadi 你能给我生活上什么保障? Ya, jadi misalnya contoh ya, 你能给我生活上什么保障? Jaminan hidup yang seperti apa gitu ya. Salah satunya biasanya mereka minta suaminya punya polis. Selain itu misalnya ada apalah ya, itu atas kesepakatan masing-masing. Misalnya contoh biaya hidup sebulan bagaimana biasanya gitu yang saya pernah dengar ya. Nah, jadi 你能给我生活上什么保障? Kamu bisa kasih saya jaminan kehidupan yang seperti apa gitu ya. 你能给我生活 hidup kehidupan ya. Kehidupan. 什么保障 jaminan apa? Oke, silakan di screenshot dulu ya. Ini memang kosakatanya sangat spesifik, lebih ke biasanya jaminan asuransi, pengcoveran asuransi. Iya, pernah dengar ya. Saya juga pernah dengar, kalau nggak salah orang Jepang sama orang Singapura ya. Ibu Fiona tanya, 保证和保障同样的意思吗? 保证 sedikit berbeda Ibu ya, sedikit berbeda. Kalau 保证itu kayak kita menjamin sesuatu barang itu asli gitu ya. Misalnya saya jamin ini pasti asli, saya garansi ini pasti asli. Nah, di situ pakai 保证. Kalau ini 保障 jaminan, pengcoveran. Nanti saya balik ke halaman berikutnya, saya tulis ya yang ditanya sama Ibu tadi, Ibu siapa? Ibu Fiona ya. 有点不一样, nggak bisa bilang mereka sinonim. Soalnya di konteks di sini nggak bisa diganti dengan 保证, nggak bisa, 不可以. Karena memang beda konteks ya. Ini sudah? Halo, oke. Yang lain? Sudah? Oke, halo. Jadi yang ditanya Ibu Fiona, 保证, ya beda dikit ya. 保证. Tulisannya beda. Zhengnya adalah, ini zheng. Zhengnya adalah zhengming. Saya tulis ke bawah ya. Biar teman-teman gampang hafal. Ya. Zhengming ini artinya membuktikan. Makanya saya bilang kalau misal menggaransi sesuatu bahwa barang ini asli, menggaransi ya teman-teman boleh kasih catatan 保证 di sini ya menjamin tapi dalam konteks menggaransi. Kalau palsu kamu cari saya. Itu namanya 保证 ya. 比如说我保证 Nah, kalau misalnya kita translate menjamin kan sama-sama mirip jadinya ya. 不一样 beda. 我保证这是真货. 真货. 货 ini adalah barang, produk. 真货, ya maksudnya saya jamin ini barang asli gitu ya. 真货. 真 di sini artinya asli. 我保证这是真货. Misalnya saya jual apalah gitu ya. Nah, saya bilang, ya saya jamin ini pasti asli. Nah, teman-teman boleh ingat ke bawah, 证明, membuktikan. Ya, jadi garansinya itu bisa dibuktikan. Misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman beli tas asli, kan pasti ada tesnya segala macam kayak gitulah ya kira-kira. Atau yang suka beli diamond, bisa bedain asli sama palsunya kan bisa dibuktikan. Nah, jadi teman-teman kalau lihat pininnya beda sedikit doang ya, ZHANG sama ZHENG, tapi huruf Mandarinnya berbeda, terus konteksnya berbeda. Yang penting teman-teman ingat, menjamin, menggaransi, bisa dibuktikan. Kalau seorang cowok misalnya dia bilang, saya jamin lain kali saya tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Maka di situ pakai 保障 atau 保证.
misalnya si cowok bilang sorry ya, gitu-gitulah ya. Lain kali saya nggak akan mengulangi perbuatan yang sama gitu. Ya, berarti pakai 保证, 对，谢谢大家. Betul. Menggaransi tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Menggaransi akan misalnya baik-baik terhadap dia, itu namanya 保证, ya. Misalnya saya bilang, misalnya teman-teman tanya saya lah, contoh ya, contoh. 老师, 班长是什么样的人? Misalnya contoh, misalnya saya memang temanan baik sama 班长. Terus teman-teman mungkin lagi mau bisnis sama 班长gitu ya, contoh-contoh. Nah, teman-teman pasti akan cari tahu kan partner bisnis ini orang yang seperti apa gitu ya. Nah, ketika teman-teman tanya ke saya, karena saya memang kenal banget sama 班长, maka saya bilang, saya jamin karakteristiknya si 班长. Artinya saya bisa jamin sama teman-teman orangnya adalah orang yang oke, bisa dipercaya, bla bla bla, misalnya gitu. Nah, maka di situ harus pakai saya jamin orangnya, ya, 保证, seperti itu. Jadi teman-teman ingat sama kata kunci saya gitu ya, 保证, menjamin, menggaransi, dan bisa dibuktikan. Ya bisa dibuktikan ya pasti ya, misalnya lewat waktu segala macam, tapi teman-teman lewat saya karena saya udah lebih kenal 班长, misalnya contoh gitu ya. Misalnya saya bilang 我可以 跟你挂保证. 挂 nih gantung. Cara ngomongnya begitu ya. 我可以跟你挂保证. 他是一个很好的人. Misalnya contoh gitu ya. Saya bisa gantungkan garansi ke kamu gitu ya, bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Contoh ya. 我可以跟你挂保证. 挂-nya gantung. 保证di sini jadi lebih ke garansi. 保证. 好了吗? Jadi sedikit berbeda gitu ya. Cuman konteksnya jauh gitu, beda kondisi. 好的, itu tadi sampai mana ya? Sampai 16 ya. Kita lanjut. 特定, oke, 17 ya. 特定 adalah ketentuan spesifik. 特 itu 特别, masih ingat? 我们学过了, 对吧? 特别, sudah pernah dipelajari kan? Oke, sudah ya. Ini gabungan dua kata. Saya boleh next ya? Atau masih lagi screenshot contoh kalimat? Udah ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu tadi 特定. 特 dari 特别 itu spesial. Spesial boleh, khusus juga boleh. 特 ya, khusus, spesial, spesifik. Nah, kalau 定 di sini adalah 规定. Apa itu 规定? Peraturan, aturan, ketentuan. 规定. Makanya 特 dan 定, jadi ketentuan spesifik. Jadi ini kadang-kadang misalnya di dalam kontrak ada ketentuan-ketentuan spesifik yang bukan umum ya. Umum misalnya kontrak ada apa gitu ya yang umum. Nah, 特定 di sini mungkin ada permintaan yang khusus. Misalnya contoh ya. Misalnya teman-teman sign kontrak sama perusahaan. Nah, biasanya kan ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 gitu ya. Nah, begitu misalnya 5 pasal ini mah umum lah, semua perusahaan mah sama. Nah, pasal ke-6 dia ada satu namanya 特定. Misalnya pasal ke-6 si perusahaan ada ketentuan khusus yang dimana teman-teman mesti penuhi gitu ya. Nah, contoh apa? Misalnya nggak boleh apa gitu ya, contoh. Karena permintaan khusus, itu namanya 特定. Begitu juga teman-teman punya polis. Kalau polis asuransi, ketentuan umum itu semua sama. Ya, misalnya mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya, kita rawat inap karena narkoba, itu semua polis tidak bisa cover. Benar ya? Itu namanya umum.
Nah, ketentuan spesifiknya itu berdasarkan kebijakan perusahaan. Itu yang beda di polis ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah 特定的规则gitu ya, peraturan-peraturan yang memang dia ada punya ketentuan spesifik yang misalnya ada kondisi tertentu nggak bisa di cover gitu ya. Nah, itu yang perlu dibaca. Betul, syarat dan ketentuan ya. Biasanya teman-teman yang stereotip bilang itu biasa dibintang-bintangin kecil-kecil gitu ya. Benar nggak? Ya, biasanya gitu ya yang saya dengar dari klien di mana oh ya bintang-bintang kecil mah kita nggak baca gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut 特定 ya. 18 重大itu adalah besar dan berat. 重 berat, tak besar. Ini gabungan kata juga ya. Oke, lanjut. 比如说我看一下我给大家造一个句子啊，比如说我肩膀上有一个重大的责任. Mungkin bagi teman-teman yang suka nonton bisa sering dengar ya. 我的肩膀上有一个重大的责任. Ada yang mungkin sudah bisa nebak juga artinya ya. 肩膀 itu adalah pundak, bahu. Ya, di pundak saya ada satu tanggung jawab sih sebenarnya, bukan beban, 不是. 责任是tanggung jawab ya. Jadi ini apa ya? Bahasa ya melukiskan gitu ya bahwa di pundak saya ada sebuah tanggung jawab yang besar. Misalnya contoh teman-teman ada yang mesti kuliahkan adik-adiknya gitu ya. Misalnya adiknya masih ada 4 orang, teman-teman mungkin hari ini bekerja perlu kuliahkan adik-adik. Nah, maka ya kenapa teman-teman sangat berusaha, sangat kerja keras? 因为呢肩膀上有一个重大的责任，就是要给弟弟妹妹上大学。Misalnya contoh ya, mau kuliahkan adik perempuan dan adik laki-laki kayak gitu ya. 重大的责任. Mungkin sekarang udah jarang kali ya, karena biasanya orang punya anak cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah, dan生活条件也比较好, dan kehidupan sekarang juga jauh lebih bagus ya. Sudah jarang orang sekolahin adik-adiknya. Kalau dulu yang generasi saya dan ke atasnya mungkin iya gitu ya. Yang kakak paling tua kerja, terus biasanya supaya adik-adiknya bisa sekolah. 好了吗? Ini salah satu contoh kalimat ya, 重大的责任. Selain itu mungkin teman-teman bisa pakai 重大的 比如说项目. Apa itu 项目? Ini kepakai di kerjaan ya, 重大的项目. Xiangmu itu adalah project. Kayak teman-teman yang misalnya ya terima project-project, tender-tender gitu ya. Itu biasanya kita bilang 重大的项目, berarti project yang besar dan berat, artinya mungkin berkaitan dengan sangat banyak pihak atau mungkin memang modalnya gede, terus waktunya lama gitu ya, atau memang sulit. Nah, maka disebut 重大的项目, project yang besar. Kayak pemerintah bangun jembatan menghubungkan dari kota mana ke kota mana, itu namanya 重大的项目, ya, project yang sangat besar dan berat. 好了吗? Silakan di screenshot dulu. Kita akan lanjut ke nomor 19 ya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. 19 jiping. Jiping kayaknya hasil pengulangan ya. Kemarin sudah kita pelajari, jiping adalah penyakit. Penyakit. Lengkapnya adalah jiping. Biasanya kita bilang ping, sakit gitu ya. Sheng ping, sakit. Sheng ping. Ini kata kerja, teman-teman. Kalau penyakit kan kata benda. Sheng ping. Kalau ini sakit, kata kerja, verb.
老师我不能上课，我生病了 gitu ya. 生病 sakit. Kata kerja. Kalau penyakit adalah 疾病. Silakan di screenshot dulu. 像现在又出现了一个新的疾病，对吗？ Seperti sekarang muncul lagi ya apa ya, satu penyakit baru ya, teman-teman ada ikutin nggak? 有没有听说 ya hepatitis ya, 肝病，肝 itu hati, 肝病 hepatitis. Tapi nanti dia ada A, B, C 和 D 对吗？ ya hepatitis. 肝 hati, 病 yang ini penyakit ya hepatitis 对，肝病。好，再来 kita lanjut nomor 20 ya, biar gampang hafalnya. 一次性itu satu kali sekaligus gitu ya. 一次性 sekaligus. 一次 satu kali, 性 itu adalah sifat. Ya, sifat yang bersifat sekaligus ya, 一次性. Mungkin saya kasih contoh kalimat ya, biar teman-teman lebih paham. Misalnya contoh, 他把5年的储蓄5年的储蓄一次性全部给了我. 储蓄 adalah tabungan. Oke, silakan teman-teman, kosakatanya harusnya sudah pernah dipelajari. 他把5年的储蓄一次性全部给了我. Artinya apa teman-teman? Oke, mungkin teman-teman lagi ketik ya. Pa-nya adalah partikel, masih ingat ya? Oke, 他把5年的储蓄, dia memberikan saya tabungan 5 tahunnya sekaligus gitu ya, seluruhnya kepada saya. Kan misalnya contoh, ada orang dia bilang, oh ya tabungan saya selama 5 tahun ini, saya mau kasih kamu dalam waktu 3 kali gitu ya. Misalnya contoh kakek nenek mau kasih ke cucunya gitu ya. Nah, ada satu tabungan yang memang dia simpan gitu ya selama 5 tahun untuk kasih ke cucunya. Nah, ada orang yang misalnya dia bagi, oke, cucu saya kan karena masih kecil saya bagi 3 kali. Nah, kalau ini dia enggak, dia sekaligus semuanya dia kasih gitu ya. Selama 5 tahun tabungan itu semuanya dia kasih sekaligus 1 kali saja ya. 一次性，对，一次性全部给了我. Misalnya 爷爷把5年的储蓄一次性全部给了我. Ya, jadi si akongnya kasih ya tabungan 5 tahun sekaligus kepada cucunya, misalnya contoh gitu ya. Oke, saya lihat teman-teman yang bantu saya ketik di chat ya, 谢谢大家, walaupun saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi ini artinya sudah benar, pemahamannya sudah benar. 谢谢大家. Oke, 我们今天就先到此, kita sampai sini dulu, nanti kita lanjutin di minggu depan ya. Oke, 谢谢班长, 谢谢同学们, 祝大家周末愉快，拜拜。老师再见。再见。谢谢老师，老师，谢谢老师，再谢谢见，老师，再见。再见，老师，谢谢。谢谢老师。谢谢老师，再见。